Memasuki masa baligh atau syabab, Muhammad Al-Fatih tidak disimpan aman di balik dinding istana. Ia justru dikirim memerintah wilayah kecil Utsmani, bukan sebagai kehormatan, tetapi sebagai ujian. Di sana ia belajar bahwa kekuasaan tidak selalu disambut dengan pujian. Ia berhadapan dengan keluhan rakyat, perselisihan hukum, dan aparat yang mudah tergelincir pada kezaliman. Untuk pertama kalinya, ia melihat langsung bagaimana satu keputusan pemimpin bisa menyenangkan sebagian orang dan menyengsarakan yang lain. Para ulama pendampingnya mengingatkan satu prinsip Islam yang jelas, bahwa kepemimpinan adalah amanah dan amanah akan berubah menjadi bencana jika dijalankan tanpa keadilan. Ia mempelajari fikih siasah, bagaimana Islam mengatur pemerintahan bukan sebagai alat dominasi tetapi sebagai sarana menjaga kemaslahatan. Dalam kajian-kajian malam, ia membaca sejarah para khalifah, ketegasan Umar bin Khattab, kebijaksanaan Umar bin Abdul Aziz, dan kehati-hatian para pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama, ia menyerap ilmu yang jarang disukai penguasa muda, yaitu ilmu tentang kejatuhan. Ia mempelajari pemikiran Ibnu Khaldun yang menegaskan bahwa negara tidak runtuh karena musuh lebih kuat, melainkan karena solidaritas melemah, keadilan hilang, dan elit tenggelam dalam kemewahan. Kesadaran ini melahirkan luka intelektual bahwa kejayaan Islam tidak dijamin oleh nama, tetapi oleh kualitas manusianya. Di medan militer, Al-Fatih muda tidak terikat oleh keberanian kosong. Ia mempelajari strategi, logistik, dan psikologi perang. Ia menelaah kegagalan-kegagalan pasukan muslim sebelumnya dalam mengepung Konstantinopel. Ia mempelajari tembok Theodosius, lapisan-lapisan pertahanan Bizantium, serta rantai raksasa di tanduk emas yang selama berabad-abad mempermalukan armada muslim. Di balik tembok itu berdiri seorang kaisar, Konstantin XI, penguasa terakhir Bizantium, seorang pemimpin yang sadar bahwa kotanya adalah benteng terakhir peradaban Romawi Timur. Muhammad Al-Fatih memahami satu hal penting, Konstantinopel tidak akan jatuh oleh semangat saja atau oleh jumlah pasukan. Ia hanya bisa ditaklukkan oleh ilmu yang sabar, perencanaan jangka panjang, dan kepemimpinan yang matang. Namun, semua itu tidak akan berarti jika jiwanya kosong. Disinilah peran para ulama menjadi penentu. Mereka menanamkan satu ayat ke dalam kesadarannya, bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Al-Fatih muda belajar menundukkan ego, menunda ambisi, dan menerima bahwa kemenangan besar menuntut kesabaran yang panjang. Ia belum menaklukkan Konstantinopel, belum juga memimpin pasukan besar. Namun, pada fase ini, sesungguhnya penaklukan terpenting telah terjadi. Penaklukan atas nafsu, ketergesaan, dan ilmu kekuasaan. Dan sejarah mencatat satu kebenaran sunyi. Konstantinopel bukan jatuh pada hari serangan, melainkan pada tahun-tahun ketika seorang pemuda bersedia belajar, menahan diri, dan mempersiapkan diri untuk tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekedar kemenangan.